Udah tuh, tauhid kan? Udah enggak Nabi Ibrahim juga enggak protes sama Allah. Ya Allah kan baru lahir. Masa saya harus tinggalin? Akhirnya fabasyarnahu bigulamin halim. Nah, itu udah cerita itu karena ini panjang ya masalah cerita itu nanti. Urutannya sholat kita. Saya tuh tadinya pengen bahas sholat yang diterima yang mendapat pertolongan Allah itu seperti apa. Nanti insya Allah di kesempatan yang lain. Kemudian perintah Ismail. Nah ini yang jadi udah gede Pak. Udah usianya 7 tuh. Palama balago ma'usya ya saya itu sekitar 7 ke atas lah ya. Falamma balagha ma'usaya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbauka. Dipanggillah Ismail. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam. Saya itu mimpi katanya. Ya, ara fil manam itu mimpi. Nanti dalam tafsirnya mimpinya para nabi itu wahyu. Ya. Kalau mimpinya kita bukan wahyu, Pak. Nah, ketika Ibrahim menginjak besar, ya bunaya ini arafil malam anni adbauka. Saya mimpi katanya di malam hari itu anni adbauka harus menyembelihmu. Tapi Nabi Ibrahim ngajak diskusi sama anaknya. Nah, ini tuh pengajaran kepada kita bahwa dengan anak pun kita harus ada diskusi, Pak. Jangan merintah, hanya bisanya marah-marah dan sebagainya. Ada komunikasi yang baik. Jadi Ibrahim mengatakan, "Fanzur mada taro." Wahai anakku, gimana pendapat engkau? Kira-kira apa, Pak? Jangankan anak kecil gitu ya, anak yang gede sekarang. Masa ayah udah ngelahirin, ibu udah ngelahirin, saya udah membesarkan, ayah udah membesarkan, saya harus suruh disembelih. Protes gitu kan? Inilah taat tanpa syarat. Maka Ismail juga didikan Ibrahim dari kecil, didikan yang baik. Qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya abati, wahai ayahku, bahasanya ya abati. Ke ayah juga manggilnya bagus. Ya bunayya, ya abati, ya. Nadanya juga bagus. If'al ma tu'mar. Kalau ini memang perintah Allah, if'al, lakukan ayah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah kami akan mendapati bagi orang-orang yang sabar. Nah, buah kesabaran ini, ketaatan tanpa syarat tadi, Nabi Ibrahim gak banyak protes sama Allah. Ya Allah, masa saya disuruh nyembelih anak? Nabi Ismail gak protes, ayah, atau kepada Allah, enggak. Kalau itu perintah Allah, laksanakan. Mudah-mudahan aku termasuk orang-orangnya. Nah, buah ketaatan, karena tidak Allah memberikan ketaatan kepada kita, Bapak Ibu sekalian, kecuali di sana ada kebaikan-kebaikan. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka tatkala keduanya telah berserah diri, Ibrahim berserah diri, kemudian membaringkan anaknya, ya. Apa? Wa nadainahu ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najil musinin. Dipanggil tuh Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi katanya. Sesungguhnya kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lawal balaul mubin. Ini tuh ujian yang nyata di depanmu Ibrahim Ismail. Akhirnya karena kesabaran Ibrahim dan kesabaran Ismail, fanadainahu bidzibhin adim. Nah ini ya syariat kurban ayat 107-nya. Maka Allah lah ganti, Allah tebus dengan sembelihan yang besar. Jadi nggak jadi tuh Nabi Ismail disembelihnya. Ya, diganti dengan apa? Sembelihan yang besar. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, buah ketaatan kita kepada Allah, ya, Allah itu pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita.
Jadi jangan banyak protes. Nah, itu harus menjadi keyakinan kepada kita semuanya. Karena kita yakin semua Bapak Ibu sekalian ada dalam genggaman Allah. Ya, Allah tahu keinginan Bapak Ibu, Allah tahu keinginan keluarga kita apa. Kalau kita taati Allah tanpa tapi kan kita mau sholat tepat waktu, aduh tapi masih capek nih habisnya. Sering kan begitu sholatnya Allahu Akbar, ingatnya kemana-mana kan. Bahkan nanti ada khusus nanti dalam bab sholat, khusus sholat itu Bu, Pak, ada namanya setan khanzab, udkur kada. Bapak Ibu lupa nyimpen kunci mobil, kunci motor, lupa nyimpen dompet, biasanya kalau sholat bisa ingat. Oh iya benar kunci tadi kata. Bahkan saking husuknya, ya, ini itu tadi 3 rakaat, 4 rakaat katanya. Jadi ini nanti khusus ya dari Ibrahim, dari doa sholat itu harus ada memperbaiki sholat kita. Bahkan kalau kita tahu tiap kita sholat itu kan komunikasi dengan Allah, kita harus paham. Kita paham nggak selama ini yang kita baca, yang kita komunikasikan dengan Allah? Baca Fatihah aja bayangin dalam hadis qudsi, ya, qasamtu sholat baini wa baina abdi kismaini wali abdi masalah. Aku bagi dalam sholat itu 2 bagian antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa-apa yang dia minta aku akan kasih. Kita baca Fatihah Bapak sekalian, wa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, ketika hambaku baca alhamdulillahi rabbil alamin, apa kata Allah? Qala Allahu azza wa jalla hamidani abdi, oh hambaku lagi memuji kepadaku. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, kita baca ar-rahmanir rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, kata Allah apa? Asna alayya abdi, oh hambaku lagi menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, ketika hambaku baca maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, qala Allah taala majjadani abdi, Allah berkata hambaku telah mengagungkanku. Nah ini nih, wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan ketika hambaku mengatakan iyyaka na'budu, ya Allah hanya kepadamu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan, apa kata Allah? Qala Allah azza wa jalla hada baini wa baina abdi wali abdi masalah. Ini adalah perjanjianku dan perjanjian hambaku, wali abdi, dan bagi hambaku masalah, apa yang dia kasih aku akan, apa yang dia minta aku akan kasih. Coba pertanyaan, selama ini kita paham gak yang kita baca? Atau salat itu hanya gerakan ngikutin orang? Tiap hari Pak duduk antara sujud 2 minta rezeki sama Allah. Robbik firli warhamni, ya Allah ampuni aku, ya Allah sayangi aku, ya Allah berikan rezeki, ya Allah cukupkan kepada kebutuhanku, ya Allah, ya Allah sehatkan aku. Tapi kadang kita nggak paham apa yang kita baca. Nah ini tugas kita. Maka perintah-perintahnya itu, sholat itu adalah barometer kita. Fa'in sholhat saulah serul kamali. Kalau sholatnya udah beres nih, subuhnya laki-laki sering ke masjid, berjamaah tepat waktu, maka Allah akan bereskan semua urusannya. Bahkan dalam hadis lain, faqad aflaha wa anja, sungguh dia akan sukses dan dia tidak akan rugi. Tapi wa in fasadat, kalau sholatnya rusak, sholatnya masih nanti lagi, bentar lagi, sekalinya sholat jarang khusyuk, maka kata Rasulullah, fa in fasada sairu hamali, rusak seluruh urusannya, bahkan faqad khaba wa khasira, termasuk orang yang rugi dan gagal total. Udah waktu suruk ya, sampai jam 6 nampaknya. Baiklah. Udah lebih 6 ya suruknya. Jadi Bapak Ibu sekalian, intinya pada pertemuan kali ini, nanti boleh ada pertanyaan. Taati Allah ya, taati perintah Allah. Jangan banyak nanya, jangan banyak, pasti itu ada kebaikan untuk kita semuanya. Terutama jaga anak-anak kita ya, sholatnya itu yang paling utama. Wa'mur ahlaka bis sholat, surat Toha ayat 20, surat ke-20 ayat 132. Wa'mur ahlaka bis sholat, perintahkan keluargamu untuk sholat. Jangan kita sholat sendiri Bapak, anak istri dibiarin ya.
Wa'mur ahlaka bisalah wastabir 'alaiha. Banyak-banyak sabar, Pak. Salat itu banyak godaannya, ya. Males bawaannya. Bahasanya enggak wasbir, dalam bahasa Arab itu enggak wasbir. Sabar, tapi wastabir, banyak-banyak sabar. Ya. Kata Allah, la nas'aluka rizqan, kami gak minta rizki, justru nahnu narzuquka. Kami yang akan memberikan rizki ketika kalian menjaga sholat. Rizki diberikan sehat, diberikan adem ayem, gitu kan dalam keluarga. Jangan salah, di keluarga juga ada setan khususnya namanya dasim tuh. Dasim itu bikin apa? Bawahnya itu panas aja. Ya, sama pasangan, sama anak-anak berantem gitu. Anak-anak sendirian di kamar main handphone, main game. Dasim itu tugasnya. Ya. Jadi bismillah, niatkan mulai sekarang, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita ya untuk senantiasa ada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihis salam. Silakan Bapak Ibu sekalian kalau ada pertanyaan. Udah masuk suruk lebih dari 8. Ada yang nanya nih, Assalamualaikum Ustaz, anakku 3 bulan dipanggil Allah 2 minggu yang lalu. Apakah bisa mengambil orang tuanya? Ada nggak Pak pertanyaan? Kalau ini saya baca yang di sini aja pertanyaan. Ya, tafadhol, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mm-mm. 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 Ya. Mm-mm. Ya. Baik. Nah, pertama, pertanyaannya adalah bagaimana Nabi Ibrahim bisa menyatakan bahwa mimpinya adalah wahyu, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam tafsir surah As-Saffat, Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan ru'yal anbiya fil manami wahyun. Jadi mimpinya para nabi ya, ru'yal anbiya fil manam itu wahyun, adalah wahyu. Ini kan kesepakatan. Ya. Jadi udah pasti gitu kan. Jadi nabi itu menerima wahyu, menerima bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mimpinya itu bukan sekedar kayak tadi kembang ya Pak ya. Bahkan kita mimpi sama Rasulullah pun kalau melihat, kalau misalkan gini nih, dalam hadisnya man ro'ani fil manam faqad ro'ani haqqan. Barang siapa melihatku ya di waktu artinya mimpi, tapi ro'ani ya, ro'a itu dengan mata kepala, itu adalah hak, benar. Tapi Nabi bukan ngasih ujangan. Jadi misalkan saya tadi mimpi sama Nabi, Nabi itu katanya ngomong gini 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 gini. Nah, itu nggak ada. Yang ada dalilnya itu bahwa kita melihat datiah Nabi, ya, itu hakon. Jadi yang pertama, Bapak tadi, jadi Nabi Ibrahim udah pasti ada bimbingan wahyu dari Allah, sehingga menganggap bahwa mimpinya itu adalah wahyu dari Allah sampai 3 kali. Yang kedua, bagaimana menanamkan hal itu? Nah inilah, kita bukan nabi kan ya.
Nabi juga innama ana basyarum mislukum. Saya itu adalah manusia seperti kalian. Akan tetapi Nabi Ibrahim itu mempunyai sifat manusia. Nabi Ibrahim itu kan pertama ingin melaksanakan perintah Allah, yang kedua juga ingin membahagiakan keluarga. Secara manusiawi kan memang itu dipilih, pilihan mana. Nah, Nabi Ibrahim itu dididik dari tauhidnya itu untuk mendahulukan dulu perintah Allah. Perintah Allah. Udah, perintah Allah karena pada hakikatnya ketika kita mendahulukan perintah Allah otomatis ya kebaikan buat keluarga juga itu pasti udah otomatis sinkron. Nah, jadi Nabi Ibrahim kayak ninggalin anak gitu kan di lembah cuma dikasih kurma gitu. Kan secara ini Nabi Ibrahim kok ninggalin, tapi Nabi Ibrahim itu pertama dititipkan kepada Allah. Allah dulu tanpa mengesampingkan mengesampingkan ya hak-hak keluarga itu. Tapi ikhtiar yang pertama Nabi Ibrahim adalah sholat, minta sama Allah. Tanpa Nabi Ibrahim itu menyampingkan. Jadi jangan sampai gini, kan sekarang banyak nih. Udah, saya mau udah pengen di masjid aja taat, gak mau ikhtiar, saya gak mau usaha. Salah itu. Nah, Nabi Ibrahim juga sama. Di satu pihak perintah Allah, di satu pihak keluarga. Tapi Nabi Ibrahim mendahulukan ini. Tapi keduanya didapat. Gitu. Ya, numbuhin itu, keyakinan itu Pak, memang keyakinan itu kan nggak bisa dicari. Maksudnya nggak bisa dicari itu dipelajari. Tapi keyakinan itu timbul dari tauhid. Tauhid kepada Allah, yakin perintah Allah, yakin Allah itu maha tahu kebaikan untuk kita. Itu aja. Ya Pak, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Ya. Waalaikumsalam. Ya. Hmm. Hmm. Ya. Jadi ada hadis Nabi yang mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir perkataannya mengucapkan la ilaha illallah, ya intinya itu tauhid, dakhalal jannah. Jadi la ilaha illallah itu ada, la ilaha itu disebut nafyun, meniadakan. Jadi jangan cuma gini ya, la ilaha, tidak ada ilah, tidak. Apaan tidak ada ilah? Ada isbat, menetapkan illallah, kecuali Allah. Ya itu isbat namanya. Jangan kita tanya illallah, kecuali Allah, apaan yang kecuali Allah? Jadi dua-duanya la ilaha illallah. Jadi disebut tauhid itu mutadamminan bin nafyi wal isbat. Jadi la ilaha illallah itu digabung, itu tauhid. Nah, yang jadi pertanyaan gimana tadi kalau misalkan meninggalnya itu dalam keadaan tidur. Makanya tadi disunahkan tidurnya itu kan baca doa-doa ya Pak ya. Dari wudhu dulu. Kita itu harus wudhu. Ketika mau tidur itu wudhu seperti kita wudhu sholat. Sunahnya itu. Ya. Kemudian kita mengucap bacaan-bacaan zikir. Nah itu bukan berarti ketika kita tidur kemudian dia tidak mengucap la ilaha illallah gak dakhalal jannah. Ya, nggak masuk surga. Tapi di sana menyatakan dia itu mengingat Allah, zikir. Karena kan kalau Bapak Ibu sekalian lihat yang sakaratul maut, yang kalau misalkan mentalkin, misalkan la ilaha cukup. Kalau udah sekali jangan misalkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, capek. Idbala qatilulkum wa antum min aidin tandurun, itu capek. Jadi kalau misalkan kita mau nalkin seseorang, ada yang kelihatan mau meninggal, jangan sampai kita ayo Allah, 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 atau misalnya la ilaha illallah. Kalau terakhir udah kelihatan sama kita la ilaha illallah, udah berarti itu akhir perkataan, udah diamin aja. Ngomong lagi kan, karena di sana itu
Setan itu datangnya terakhir itu pada saya itu menyerupai ibu dan sebagainya dan sebagainya. Misalkan pengen minum, baru la ilaha illallah. Nah, jadi kalau tadi hadisnya itu memang khususiat orang yang akhir perkataannya la ilaha illallah. Bagaimana dengan yang tidak mengucapkan atau kita nggak tahu? Coba kalau lihat yang sakaratul maut atau yang lagi di mana di ICU gitu, cuma bisa nangis gitu, ya. Nah, itu rahasia Allah. Karena yang bisa memasukkan surga dan enggaknya itu adalah apa? Amal perbuatan kita. Dan la ilaha illallah pun Pak tidak bisa kita rencanakan. Pokoknya saya meninggal mau ngapalin la ilaha illallah biar hafal nanti meninggal, nggak bisa juga. Itu amal perbuatan kebiasaan kita. Jadi sekali lagi, jadi orang yang tidur tadi, orang yang apa? Yang ini bukan berarti tidak masuk surga, cuma ada kekhususiatan kalau orang yang di akhir perkataannya la ilaha illallah itu udah dijamin masuk surga, ya. Walaupun nanti kan orang mukmin itu nanti ada yang dihisab dulu, dosanya diberesin dulu baru masuk surga, ya. Yang penting ada keimanan, gitu ya Pak. Nah, Allahu a'lam bishawab. Ibu mau nanya. Salam warahmatullahi. Ya. Mm-mm. Mm-mm. Hmm. Ya, baik. Apa perbedaan mukjizat dengan keajaiban? Ya, kadang kita orang seperti kita itu kan mukjizat tahu buat nabi kita, tapi seorang suka bilang gitu kan, oh saya diberi mukjizat. Jadi di dalam Islam itu sesuatu yang di luar kebiasaan itu ada yang namanya mukjizat, ada yang namanya karomah, ada yang namanya irhas, ada yang namanya maunah, Bu. Kalau mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa yang Allah berikan kepada seorang nabi dan rasul, itu mukjizat. Luar biasa nih. Yang kedua, irhas. Kalau irhas itu sesuatu yang luar biasa yang diberikan kepada calon nabi. Seperti Nabi Isa, ya. Kecil udah bayi udah ngomong, kita pasti takut. Begitu bayi langsung baca Fatihah kan pasti takut. Juga. Tapi Nabi Isa pada waktu itu bisa kul ini anallah atani alkitab, yang waktu itu Nabi Isa itu kebetulan membantah bahwa Nabi Isa anak tidak ada ayah gitu kan pada waktu. Nah, itu irhas. Atau Nabi waktu kecil dilindungi awan, itu irhas. Yang ketiga, karomah. Karomah ini diberikan kepada wali-wali Allah. Ini karomah. Ya, wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang takwa. Nah, yang ketiga, ini yang diberikan kepada kita itu adalah maunah. Maunah itu pertolongan secara bahasa. Maunah itu adalah sesuatu yang luar biasa yang diberikan kepada siapa saja orang yang Allah kehendaki. Ini maunah. Ya, contoh kita harusnya misalkan lagi perjalanan atau misalkan lagi tsunami, tiba-tiba yang lain kena, kita selamat, ya Allah. Nah, kan kita kadang dapat mukjizat. Nah, harusnya kita dapat maunah nih, pertolongan dari Allah. Itu bahasa, ganti bahasa aja mungkin karena belum tahu aja, paham. Itu aja Bu ya. Allah. Udah apa? 3 cukup pertanyaan. Nanti bolehlah nanya ini lagi. Kita akhiri dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak.
Rabbana ighfir lana wa liwalidayna walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang mau sholat suruh udah masuk, udah lebih. Atau sholat awal duha.